ada istilahnya pawang hujan. Ada di sini? Nggak ada. Di Surabaya ada sebuah acara besar. Kemudian di depan pintu gerbang tempat tersebut ada pawang hujan. Ditanya sama kawan ini, Pak, Bapak ini memang bisa menahan hujan? Kata dia, ya nggak bisa lah. Terus Bapak di sini, ya kan akadnya kalau nggak turun hujan saya dibayar. Kalau turun hujan ya nggak usah dibayar. Jadi sebagian orang berkeyakinan bahwa ada manusia yang dapat menahan hujan. Padahal Allah Jalla Jalaluh, dialah yang menurunkan hujan dan menahan hujan. Tatkala terjadi kebakaran hutan. Di mana kebakaran hutan? Di Sumatera sini ya. Di mana? Di Riau. Mereka bikin hujan buatan. Ya, usaha, nggak apa-apa. Mereka dengan pesawat menyebarkan garam katanya. Di awan itu ya. Dia pikir hujannya akan turun. Betul, hujannya turun. Tapi di Lubuk Linggau. Karena anginnya, angin yang bawa itu awan. Apakah bisa di atas ditahan? Bagaimana awannya tidak bergerak? Ya. Tetap Allah sudah menentukan di mana hujan ini akan turun. Maka tatkala hujan tidak turun, apa yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Berdoa. Karena beliau beriman bahwa lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Ketika hujan turun deras, Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengangkat tangan berdoa, mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami tapi tidak di atas kami. Maka semoga kita semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan bersyukur atas nikmat turunnya hujan. Berapa lama Lubuk Linggau tidak turun hujan? Ya berapa lama nggak turun maksudnya? Seminggu, berapa? Sepekan lebih? 3 bulan, 3 bulan. Antum dari mana antum? Antum orang mana? Lubuk Linggau. Jadi pekan lalu turun hujan. Katanya sudah sepekan, lebih sepekan. Anda kasih hadiah buat antum. Doa harian. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hibbati fillah. Berbahagialah orang yang bisa hadir ke majelis ilmu. Banyak orang yang mungkin dalam setahun belum tentu sekali hadir di majelis. Majelis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum." Illa nazalat alaihimus sakin. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh. Mereka membaca Al-Quran. Mereka mengkaji dan mempelajari Al-Quran di antara orang-orang tersebut. Apa yang akan terjadi? Maka akan turun sakinah. Apa artinya sakinah? Kedamaian, tenang. Sampai sebagian tidur. Apa karena ketenangan itu? Bukan, itu syaitan. Kalau antum tidur yang dari Allah itu tidur dalam peperangan. Ketika dalam kondisi perang antum ngantuk tidur, itu dari Allah. Karena biasanya orang kalau takut, tegang itu nggak bisa tidur.
Tapi Allah jadikan tidur. Bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika perang Badar, jumlah mereka 300 orang, jumlah musuhnya 1000 orang, dan Allah turunkan di malam harinya hujan. Bayangkan, hujannya sama, turun kepada umat Islam dan turun kepada orang musyrikin. Tapi buat orang beriman, hujan itu membuat tanah mereka jadi kokoh. Hujan itu membuat mereka dapat bersuci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi hujan untuk orang-orang musyrikin pada waktu itu merupakan bencana buat mereka. Lalu Allah turunkan kantuk kepada orang beriman. Menghadapi musuh yang banyak, sampai sebagian di antara mereka pedangnya jatuh. Itu tidur yang dari Allah. Kalau tidur yang dari setan, salah satunya tidur ketika kajian. Maka usahakan antum yang ngantuk minta tolong sama Allah. Ini baru jam berapa jamaah? Baru jam 8 jamaah. Tapi biasanya pagi-pagi itu sudah mulai perih matanya. Orang kalau pegang handphone, kemudian dia mulai menonton, ngantuk nggak? Nggak ngantuk. Maka dia bisa melewatin 1 jam, 2 jam, jarinya itu masih lewat. Dilihat sudah jam 11. Maka usahakan kita menghindari hal-hal menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, kiat berbahagia di dalam rumah. Banyak orang berpikir bahwa bahagia itu dengan terkenal. Makanya sekarang itu hampir setiap orang lah, ya nggak semuanya, itu selalu berbagi momentum dia. Di status WA-nya, lagi makan, lagi jalan, lagi kajian, terus dia update status dia. Kenapa? Karena dia berpikir dengan seperti itu dia bahagia. Dan ada yang sebaliknya, suka ngelihat status orang. Dia nggak bikin status, tapi kerjanya, Fulan lagi ngapain? Fulan lagi ngapain? Terus, terakhir sakit hati. Enak banget Fulan makan, nggak ngundang-ngundang anak. Yang seharusnya antum bahagia, antum kehilangan kebahagiaan. Ada yang berpikir seperti itu. Makanya semua sibuk ingin terkenal. Padahal banyak orang-orang terkenal yang bunuh diri. Karena mereka tidak berbahagia. Bahkan artis-artis di negeri-negeri yang tidak beriman, kalau ditanya harta dan popularitasnya jangan ditanya. Tapi ternyata dia tidak berbahagia. Ada seorang aktor dari Amerika. Siapa namanya? Yang pemain Spider-Man itu? Siapa? Bukan. Tom Holland. Tom Holland. Kenal di mana antum sama dia? Tom Holland. Anda baca beritanya, dia sempat off di IG dia. Dia jelaskan, anak off, anak baca berita itu kenapa? Dia sakit mental. Dia sebutkan. Jadi jutaan manusia sekarang mentalnya sakit. Gara-gara popularitas. Dia setiap hari melihat berapa orang yang nonton dia, berapa orang yang komentar dia, komentarnya like atau enggak menyenangkan ini dan itu. Akhirnya dia sakit jiwanya. Dan dia ngomong, anak mau off 1 bulan. Mau apa? Mau berobat. Karena ternyata di popularitas dia nggak berbahagia. Dan antum bisa lihat. Mereka hanya pura-pura berbahagia. Tatkala ada kamera dia harus senyum. Ya.
Dia takut tampil tidak perfect. Maka sebelum keluar rumah, mau tidak mau harus bersolek, berias. Dan musuhnya mereka ternyata, apa yang nyuri foto-foto itu? Paparazi. Iya. Jadi mereka ketakutan gitu. Sehingga mereka kehilangan kebahagiaan. Ada yang berpikir bahagia kalau banyak harta. Sehingga kita melihat orang itu berlomba-lomba bersaing mengumpulkan harta sampai lupa halal haram. Bahkan kakak beradik tidak bertegur sapa. Gara-gara harta. Keponakan dan paman tidak bertegur sapa. Gara-gara harta. Terus mana harta yang membuat orang bahagia? Membuat mereka ribut. Seorang alim ulama pernah suatu hari, di sore hari, dia bersama murid-muridnya mengantarkan jenazah ke kuburan. Dalam perjalanan menuju kuburan itu melewatin segerombolan anjing. Apa? Anjing. Anjing ini dilihat mereka menikmatin hidup duduk-duduk, ya mungkin ngobrol di antara mereka. Mereka saling bermain. Menyenangkan, tenang dan damai hidup mereka. Ketika berangkat menuju ke kuburan. Pulang dari kuburan, lewat lagi tempatnya anjing itu. Ternyata anjing itu sudah saling menggonggong. Saling menggigit. Kenapa, Cem? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kok yang berangkat mereka saling mengasihi, pulang saling menggigit dan menggonggong? Karena tidak punya akal. Iya, sebelum berangkat dia nggak punya akal. Emangnya pulang dari kuburan jadi punya akal dia? Nah, kenapa? Kenapa? Habis stok makanan. Bukan. Tadi nggak makan juga, Cel. Terlalu banyak ngobrol. Jadi kebanyakan ngobrol akhirnya berantem. Kenapa? Karena sudah lapar. Jadi sebelum berangkat kenyang, pulang lapar. Enggak. Ya. Aksanta, kirimkan ke belakang. Berebut makanan. Jadi ada yang melemparkan bangkai ke mereka. Yang awalnya suasananya damai, tenang. Gara-gara ada yang melemparkan bangkai. Bangkai ini cukup buat mereka semua sebenarnya. Tapi kenapa mereka saling menggigit? Nggak mungkin satu orang bisa ngabisin itu. Satu anjing ngabisin, nggak bisa. Ambisi. Yang ini gigit pahanya, yang ini... Oh. Di situ. Akhirnya Syekh ini mengatakan, kalian lihat. Ketika mereka nggak punya apa-apa, mereka saling mencintai. Begitu pula kita. Ketika kita nggak punya apa-apa, saling menghargai, saling membantu. Tatkala Allah berikan dunia kepada kita, kita akan bersaing dan kita akan saling hasut dan iri. Maka ternyata harta tidak membuat bahagia. Membuat sebagian orang malah menderita gara-gara harta. Mungkin sebagian berpikir, ya Allah, ya dulu ketika ana masih belum punya apa-apa, kok nikmat hidup ana. Di kota Madinah, ana ketemu sohib. Dia cerita, dia kerja di toko emas. Dia cerita dahulu bos dia ini hanya punya 3 toko emas. Dan dia ceritakan, Masya Allah, pagi sebelum buka toko emas itu, bos kita datang sarapan sama kita, makan sama kita, mana buahnya ini ya. Setelah bismillah buka seperti itu. Sekarang punya 50 toko emas. Kerjanya marah-marah. Kok bisa aja? Kan seharusnya dia semakin bahagia.
Dulu 3 toko emas saja bahagia. Apalagi 50 toko emas, bayangin. Yang ada malah, kenapa penghasilan di sini kok sedikit, di sini kok berkurang? Ya Allah, dulu 3 nggak bahagia. 50 nggak bahagia. Masalahnya di mana? Dihabis. Enggak, harta nggak membuat orang bahagia. Kalau kebahagiaan itu di harta, kesian rumah tangga yang miskin. Bagaimana dengan orang-orang yang di rumah mereka hanya makan sekali dalam sehari? Yang mereka rumahnya ngontrak. Yang kalau akhir bulan dia harus berpikir bayar kontrakan. Kalau ternyata kebahagiaan itu di harta. Enggak, bukan di harta. Kemudian ada yang berpikir kebahagiaan itu di tahta. Kita lihat bagaimana orang bersaing untuk menjadi bupati, bersaing untuk menjadi gubernur, bersaing untuk menjadi presiden, bersaing untuk menjadi DPR apa. Kenapa mereka bersaing? Kenapa mereka tidak mengatakan, adalah antum aja yang jadilah. Abdul sudah. Karena mereka berpikir di situ ada kebahagiaan. Kalau Anda menjabat, antum akan dihargain sama orang. Turun dari mobil, semua orang pada dengan kameranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karpet merah dihamparkan. Iya. Kemana-mana fasilitas didapatkan. Antum berpikir bahagia. Buktinya antum melihat banyak pemimpin daerah. Anda lupa data berapa tahun yang lalu ya. Ada 120 lebih kepala daerah itu yang dipenjara. Bayangin itu. Bupati dipenjara. Gubernur dipenjara. Mereka yang ingin bahagia di sana ternyata menemukan kebahagiaan di penjara. Anda pernah ke penjara Sukamiskin? Di mana? Jawa Barat sana ya. Masya Allah, namanya di sana Sukamiskin. Ada yang Sukabumi. Sukabumi ini hubud dunia ya. Cinta dunia. Sukabumi. Suka miskin, suka apa? Ini suka miskin. Dan subhanallah, Anda dapat cerita mereka Ustaz, kami Ustaz di sini Ustaz. Kalau 10 hari terakhir, 10 hari terakhir. Ini orang-orang tua, banyak orang-orang sudah tua, Anda lihat mereka. Kami sholat malam itu Ustaz bisa 3 sampai 4 juz. Di Masjid As-Salam ini. Bulan Ramadan 10 hari terakhir, berapa juz yang dibaca satu malam? Yang baik. Bukan dibikin kaya. Bukan. Jangan antum berpikir kalau Anda beriman dan beramal soleh, hidup Anda semakin makmur dunia. Dunia ini bukan ukuran. Makanya kita lihat bagaimana Nabi Musa dan bagaimana Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa dan bagaimana Haman. Bagaimana Nabi Musa dan bagaimana Qarun. Antum lihat. Nabi Musa hidupnya susah mengembalakan kambing. Nggak punya harta yang berlimpah ruah. Sedangkan Fir'aun, jangan ditanya. Bagaimana istana dia. Bagaimana dia bikin sungai Nil masuk ke istananya. Dia punya kekuasaan, dia punya harta berlimpah, dia punya banyak wanita yang menyenangkan dia. Tapi Fir'aun hidup menderita. Nabi Musa hidup dalam kebahagiaan. Bagaimana Qarun? Yang orang-orang tatkala melihat hartanya Qarun, mereka mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hadzin azim. Mereka mengatakan, andai kata kita punya harta seperti yang diberikan kepada Qarun, dia benar-benar orang yang beruntung sekali. Itu pandangan orang seperti itu. Besoknya Qarun hilang, ditelan bumi bersama rumah dan hartanya. Dan sampai hari ini Qarun jadi simbol. Kalau ketemu harta terpendam, apa katanya? Harta Qarun. Mana Qarun di Mesir sana? Antum? Kapan Qarun sampai ke Lubuk Linggau?
Tapi itu jadi simbol. Sehingga orang tahu nggak ada korun, hilang korun. Akhirnya mereka jadi sadar. Jadi Allah akan berikan penghidupan yang baik dengan iman. Dia merasa tentram. Dia menerima semua takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara bagaimana mewujudkan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, ada 3 rukun. Yang pertama, bersyukur atas nikmat. Karena manusia itu nggak pandai bersyukur. Allah mengatakan di surat Saba ayat 13 ya. Allah mengatakan kepada keluarganya Nabi Daud, "I'malu ala Dawud syukr." Keluarga Daud, beramalah kalian sebagai bentuk syukur kalian. Ada beberapa athar yang disebutkan bagaimana Nabi Daud atau putranya Sulaiman mengatakan, "Ya Rabbi kaifa ashkuruka wa syukru minka." Wahai Rabbku, bagaimana aku bersyukur kepadamu sedangkan aku bisa bersyukur itu karena Engkau ya Allah. Maka dikatakan kepada Nabi Daud, "Al-an balagta syukri." Sekarang kau baru bersyukur. Ketika manusia tahu bisa bersyukur karena Allah, bisa sholat karena Allah, bisa bersedekah karena Allah, bisa berumroh karena Allah, bisa berhaji karena Allah, bisa baca Quran karena Allah, semua kebaikan yang dia lakukan karena Allah, dia tahu itu, dia bersyukur. Dia tidak akan ucup, tidak akan bangga dengan diri. Oh, ini Allah yang ngasih taufik sama aku. Tapi kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Maka kenapa banyak rumah tangga yang tidak berbahagia? Karena hilangnya syukur dari rumah tangga tersebut. Suami tidak bersyukur dapat istri seperti itu. Dia selalu membanding-bandingkan istrinya dengan istri tetangga. Nggak akan bahagia. Seorang istri juga nggak akan bahagia. Yang suka membanding-bandingkan suaminya dengan suami tetangga. Dia mengatakan, "Masya Allah bang, suaminya fulan itu, Ana dengar kemarin, Ana lihat fulana pakai gelang 2 on." Nggak akan bahagia dia. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk melihat kepada yang di bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang lebih susah daripada kalian. Yang lebih parah. Pokoknya dia alhamdulillah anak punya suami Ustaz. Masya Allah Ustaz. Kerjanya marah-marah terus Ustaz. Tapi alhamdulillah suami anak sholat 5 waktu Ustaz. Jadi bersyukur. Tapi kalau melihat kepada istri suaminya fulan, Masya Allah. Suaminya fulan Ustaz 5 waktu di masjid. Nggak pernah marah-marah sama istrinya Ustaz. Hadiah terus dikasih istrinya. Itu nggak akan bahagia. Lihat kepada yang di bawah, lihat kepada yang lebih susah. Bahwa ajdaru anda tazdaru nikmatullah alaikum. Yang seperti itu, kalau kalian melihat kepada yang lebih susah, kepada yang di bawah kalian, itu akan lebih membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan. Bersyukur. Istri juga berterima kasih sama suami, suami berterima kasih kepada istri. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Kita ini kadangkala kalau istri kita nyiapkan teh buat kita, ngambilkan sepatu kita, ngambilkan kaos kaki kita, menyediakan segalanya buat kita, makan disiapin,
yang ada bukan ucapan terima kasih dari yang ada, ini kok kurang enak yang ini. Ini gimana engkau masaknya? Coba yang membawakan sekretarisnya, yang membawakan siapa, di restoran ditaruh disuguhkan langsung, makasih mbak, jazakillah khairan. Istrinya nggak pernah dapat jazakillah khair. Yang ada celah, engkau enggak akan bersyukur. Begitu pula seorang istri. Kebanyakan wanita tadi malam kita sebut, kita kaji, masuk neraka gara-gara ini. Nggak bersyukur. Dan kalau bicara syukur ini, maka kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Suamimu bukan malaikat. Malaikat itu nggak pernah berbuat dosa. Tapi engkau harus sadar, engkau juga bukan bidadari. Lihatlah kepada kelebihan. Nih bapak-bapak juga, istrimu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tapi kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini bukan hanya bicara hak dan kewajiban. Ma'ruf itu bagaimana kita melihat budaya dan tradisi yang ada di sebuah tempat. Kemudian kita melebihkan kebaikan buat dia. Kalau umpamanya di Lubuk Linggau ini nafkah ya. Sebulan itu berapa yang rata-rata? UMR berapa di sini? UMR Lubuk Linggau 32. 2332 3.200.000. Nah, artinya 3.200.000 ini cukup buat biaya hidup. Tapi engkau alhamdulillah punya rezeki banyak. Engkau kasih 32 juta. Istri mengatakan, bang, kebanyakan bang. Apa kata engkau? Wallah kalau aku kasih 100 juta, gak cukup untuk berterima kasih sama engkau. Itu suami benar-benar menghargai istrinya. Ada suami-suami yang bakhil. Ibu-ibu yang suaminya bakhil, angkat tangan. Jadi, bapak-bapak harus paham. Kalau seorang wanita dikasih dua pilihan. Yang satu laki-laki yang tampan, kaya raya, tapi bakhil. Tapi yang satu, ya nggak terlalu tampan, umur juga mungkin agak lebih tua, tapi royal. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua, antum. Yang kedua dia pilih. Maka laki-laki harus sadar, antum kepingin bahagia, jangan bakhil. Orang yang bakhil itu akan menyebabkan jantungnya semakin banyak penyempitan. Orang bakhil itu suruh check up ke dokter, banyak penyempitan. Karena dia memang, mata itu kayak mau dimasuk. Itu termasuk syukur. Seorang wanita juga seperti itu. Bagaimana dia bersyukur kepada suaminya dengan memberikan pelayanan yang lebih kepada suaminya. Sampai ada kawan kita di Jepang ya, Masya Allah, kalau lihat, dia cerita, ini budaya ya, budaya dan tradisi. Kata mereka, anak nikah sama wanita Jepang, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Bagaimana dia menghormatin suami, Ustaz ya. Anak kalau mau berangkat kerja itu, diantar sama dia, dibawain bekal, diantar sampai ke teras rumah, sampai ke halaman rumah. Kemudian anak pergi, karena anak jalan kaki ya, banyak orang Jepang jalan kaki menuju ke stasiun atau apa. Dia itu nggak meninggalkan tempatnya. Dia ngeliatin anak terus, sampai anak pergi dari pandangan mata dia, baru dia masuk rumah. Siapa yang istrinya kayak gitu, anak kasih hadiah. Masya Allah, kirim ke belakang jemaah. Iya, kirim ke belakang tuh yang pakai kacamata. Istri antum orang Jepang.
Iya, ada istri yang nungguin suaminya karena takut suaminya belok-belok. Lihat ini. Man. Jadi kalau sudah ke tempat kerja baru dia masuk, tenang dia gitu jemaah. Tapi ada yang seperti ada istri yang enggak, suaminya berangkat ya berangkat, nggak diurusin. Dia sibuk sama anaknya, dia sibuk sama berangkat, ayo foto, barakallahu fiik, jangan lupa ya oleh-olehnya, sambil nyapu dia jemaah. Ada yang seperti itu. Enggak, termasuk bentuk syukur bagaimana kau menghargai suami. Dan yang Jepang itu juga dia cerita, anak kalau pulang Ustaz, Insya Allah, ditungguin di depan pintu. Ada suami yang pulang sampai ke rumah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana bisa? Dilihat kemana-mana. Hilang ternyata di rumahnya tetangga.